Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial saya. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang aplikasi persediaan yang bisa teman-teman peroleh di blog aplikasi barang.blogspot.com. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai fitur apa saja yang bisa diperoleh di aplikasi persediaan ini. Oke, langsung saja. Di PC saya sudah ada aplikasi persediaan. Pertama, saya akan login dulu. Username adalah 1, kemudian enter. Passwordnya 1. Di sini ini redirect ke blognya aplikasi persediaan. Tampilan seperti ini ya, ada beberapa menu antara lain. Saya cek dari atas, di sini ada logo. Ini bisa diganti. Kemudian di sini ada nama instansi. Ini juga bisa diganti di menu utility. Kemudian sebelah kiri ada menu dari atas, menu staff, kemudian penyedia. Kemudian ada menu barang, kemudian menu laporan, dan menu utility. Saya akan mulai satu persatu, mulai dari menu staff. Di sini ada submenu, bidang, kemudian ada submenu seksi, kemudian ada submenu staff. Di sini kita bisa menambahkan nama-nama staff, kemudian nama seksinya atau subagnya, dan kemudian nama bidang atau bagian. Fungsi staf di sini adalah sebagai penanda bahwa dia sebagai pemakai akhir atas barang persediaan. Jadi nanti kita bisa melacak contoh ATK ini yang minta atau pakai itu siapa. Ya, ini nanti bisa dilihat di laporan kartu barang. Kemudian selain itu ada submenu bidang juga, fungsinya hampir sama. Nanti di laporan ada laporan pemakaian barang per bidang. Nantinya juga ada laporan itu bisa muncul. Jadi kita bisa tahu selama periode tertentu bidang itu memakai ATK apa saja dan berapa jumlahnya. Kemudian setelah itu ini ada menu penyedia. Menu penyedia di sini fungsinya adalah sebagai penyedia barang atau rekanan, sehingga bisa dilacak nanti di tiap laporan itu ada barang itu dari penyedia siapa. Kemudian kita juga bisa menambahkan nama-nama penyedia yang memberikan atau yang menjual barang kepada kita. Selanjutnya ada menu barang. Di sini ada banyak submenu, mulai dari submenu kategori, kemudian submenu barang, ada submenu masuk, keluar, dan lokasi. Saya akan bahas satu persatu mulai dari kategori. Kategori di sini berisi mengenai jenis barang atau kelompok barang. Di sini kita bisa menambahkan, kemudian mengedit, tapi ini tidak bisa dihapus ya. Namun nanti bisa diganti atau diedit, kemudian nanti bisa disimpan. Kemudian setelah itu ada submenu barang. Di sini teman-teman bisa menambahkan, menghapus, melihat atau mengedit data barang. Ini nantinya barang-barang yang akan ditransaksikan. Kemudian ada submenu masuk. Submenu masuk berfungsi untuk menambahkan barang yang masuk, mulai dari rekanan, kemudian kapan barang itu masuk, kemudian kapan barang itu dipesan, dan kapan diserah terimakan.
Di sini ada juga selanjutnya submenu keluar, ini hampir sama dengan submenu masuk, hanya saja di sini adalah untuk transaksi barang keluar. Bisa dipilih nama barangnya, kemudian kapan keluarnya, berapa jumlahnya, dan siapa yang ambil barang itu atau siapa staf yang ambil barang itu. Kemudian selanjutnya ada submenu lokasi. Di submenu ini teman-teman bisa menambahkan lokasi atas keberadaan barang itu. Ini nanti berfungsi manakala kita hendak melakukan stok opnam. Jadi untuk mempermudah, di lokasi itu barangnya apa saja, berapa jumlahnya, itu nanti bisa dilihat di menu laporan. Jadi ada laporan berdasarkan lokasi. Dan lokasi juga berfungsi untuk mempermudah pengurus barang dalam mencari barang manakala barang itu banyak, kalau misal dia mau mengambil atau mengecek barang itu. Selanjutnya ada menu laporan. Di sini tersaji mulai dari kartu barang, kemudian laporan penerimaan penyaluran stok, kemudian ada laporan permintaan per bidang, ada kartu persediaan barang, kemudian ada rincian barang masuk, rincian barang keluar, ada berita acara stok opnam, kemudian ada rekap barang 1 tahun. Ini mungkin hampir sama dengan yang laporan penerimaan, tapi kalau ini setahun sekaligus. Kemudian ini ada laporan barang kadaluarsa. Jadi nanti bisa dilihat kapan barang-barang itu kadaluarsa. Kemudian ada data barang per lokasi, ini yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya ada laporan yang disediakan oleh Permendagri nomor 17 tahun 2007. Ini meskipun Permendagri lama, namun di Permendagri yang baru laporan itu tidak ada, atau Permendagri lama masih dipakai karena di Permendagri yang baru tidak menyediakan format laporan terbaru. Mulai dari daftar pengadaan, buku penerimaan, buku pengeluaran, ada buku barang pakai habis, kemudian ada laporan semesteran. Ini ada tambahan yaitu rekap pengadaan. Ya, untuk lampiran-lampiran ini nanti bisa dicek di Permendagri nomor 17. Jadi mulai dari lampiran 4, 8, 9, 11, 15, ada lampiran 12, kemudian lampiran 13. Ini bisa dipilih berdasarkan periode laporannya. Kemudian selanjutnya ada menu utility. Ini mulai dari atas ada menu ID, mungkin maksudnya adalah identitas. Kemudian ada menu stok, submenu edit barang keluar, submenu edit barang masuk, kemudian ada operasi data dan stok awal. Oke, saya bahas mulai dari yang atas yaitu ID. ID di sini adalah merupakan identitas dinas atau instansi di mana pengurus barang itu bertugas. Ini mulai dari atas sampai bawah bisa diedit semua. Kemudian nanti bisa disimpan. Saya contohkan di sini pemerintah kota saja. Kemudian simpan. Nanti otomatis dia akan berubah. Dan termasuk nama dinasnya, kemudian nama pengurus barangnya, nama pejabat penata usahanya, dan seterusnya. Selain itu di sini ada yang sebelah kanan. Ini ada pengaturan user. Ini user adalah nama atau pengguna aplikasi ini. Ini nggak bisa ditambahkan, artinya user ini hanya satu. Ini bisa diedit nama dan passwordnya. Kemudian selain itu juga ada kop surat. Kop surat di sini adalah nanti untuk menampilkan laporan pada saat berita acara stok opnam. Kita klik di sini, nanti dia akan memilih gambar format JPG untuk mengganti kop surat dan logonya. Kemudian di sini ada stok. Di sini menggambarkan berapa jumlah kuota di DPA, kemudian berapa yang dibeli, kemudian berapa sisa kuotanya, dan berapa stok barang saat ini. Di menu stok ini bisa juga dicetak berdasarkan kategori.
Ini bisa dicetak. Kemudian di sini juga ada awal tahun, ini digunakan untuk memindahkan saldo akhir aplikasi ke dalam saldo awal untuk tahun selanjutnya atau awal tahun. Ini ada update stok. Ini adalah tombol yang digunakan manakala terjadi selisih antara kartu barang dengan stok yang ada di sini. Nah, ini terjadi manakala kita sering melakukan edit barang keluar dan barang masuk. Biasanya nanti stoknya perlu diupdate melalui tombol ini kalau manakala terjadi selisih. Kemudian edit barang keluar, ini untuk mengedit baik itu jumlah barang keluar maupun kita mau menghapus barang-barang yang sudah keluar atau yang perlu kita edit. Nah, kemudian ada edit barang masuk. Di sini yang bersama ya tadi edit barang keluar, hanya saja ini untuk edit barang masuk. Ini bisa diedit mulai dari nama suppliernya, kemudian kapan tanggal dia masuk dan kapan surat pesanannya. Bisa diedit juga nanti detail barangnya, dan di sini juga ada fitur tambahan yaitu bisa mencetak surat pesanan berdasarkan rekanan. Nah, nanti bisa dicoba. Kemudian submenu selanjutnya adalah operasi data. Di sini cukup banyak ya. Ini mulai dari backup data. Jadi ini fungsinya adalah untuk membackup data untuk jaga-jaga bila komputer itu rusak atau mungkin komputernya error sehingga aplikasi nggak bisa dibuka. Nah, ini melalui menu backup ini nanti data itu bisa disimpan. Nah, ini kebalikannya adalah restore. Restore adalah untuk mengembalikan data yang di backup tadi. Kemudian ini ada fitur lagi kosongkan data transaksi tahun lalu. Ini fungsinya itu adalah untuk menghapus histori data itu barang keluar dan barang masuk tahun lalu. Ini mungkin tujuannya adalah untuk meringankan kinerja database. Nah, ini tapi nggak perlu dilakukan manakala satu OPD transaksinya nggak begitu banyak. Kemudian selanjutnya ini ada kosongkan semua data transaksi dan barang. Nah, ini dilakukan untuk saldo awal, manakala saldo awalnya itu salah waktu kita import dari Excel. Nah, ini nanti menu ini nanti berfungsi. Jadi untuk memulai atau mengoreksi saldo awal, nah nanti semua data itu akan dihapus di dalam menu ini. Mulai dari transaksi barang keluar, transaksi barang masuk, kemudian data barang. Nanti data barangnya 0, nanti bisa diimport ulang di submenu ini, stok awal. Nah, ini untuk mempermudah pengurus barang manakala dia akan menggunakan aplikasi pertama kali, maka dia bisa menggunakan stok awal, yaitu dengan mengimpor data dari Excel, nanti bisa langsung masuk ke dalam database aplikasi ini. Di sini ada menu mulai dari export. Ini nanti kalau misal dipilih nanti akan menampilkan atau mengekspor format Excel untuk keperluan impor. Kemudian di sini untuk mengimpor ini di tombol atasnya. Jadi untuk Excel yang tadi sudah diisi bisa diimpor di menu ini. Kemudian proses, dia otomatis akan menjadi data stok awal. Saya rasa untuk aplikasi persediaan ini cukup banyak juga menunya. Ini adalah untuk mempermudah pengurus barang. Kemudian tadi yang COP ini juga bisa diganti. Kalau misal kita klik di sini, dia nanti akan memilih. Kita suruh memilih nama file atau logo format PNG untuk dijadikan COP atau logo ya, bukan COP, logo di aplikasi ini. Ini nanti bisa dipilih, setelah itu pilih logo, dia nanti otomatis akan mengubah logo yang ada di aplikasi ini. Saya rasa cukup dari saya mengenai fitur aplikasi barang
atau aplikasi persediaan yang teman-teman nanti bisa diperoleh di blog aplikasibarang.blogspot.com. Video tutorial selanjutnya akan saya upload mulai nanti dari instalasi sampai troubleshooting. Demikian video tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.